Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zerlina Gina Hanifa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai model pembelajaran bermain peran atau role play. Pokok pembahasan pada video kali ini ialah yang pertama, pengertian model pembelajaran bermain peran, yang kedua, langkah-langkah model pembelajaran bermain peran, yang ketiga, kelebihan model pembelajaran bermain peran, dan yang keempat, kekurangan model pembelajaran bermain peran. Pembahasan yang pertama ialah pengertian model pembelajaran bermain peran. Model pembelajaran bermain peran atau role playing merupakan salah satu model dari 3 model pembelajaran sosial. 2 model pembelajaran sosial yang lainnya adalah mitra dalam pembelajaran dan investigasi kelompok. Bermain peran dimulai dengan situasi masalah kehidupan para siswa. Model ini mengeksplorasi bagaimana nilai mendorong perilaku dan menaikkan kesadaran siswa tentang peran nilai-nilai dalam kehidupan mereka dan kehidupan orang lain. Pengaruh langsungnya jauh lebih memahami dan berempati dengan perbedaan-perbedaan pada nilai-nilai ketika orang-orang berinteraksi. Pengaruh langsung lain adalah strategi-strategi untuk memecahkan konflik dengan gaya yang menghormati sudut pandang yang berbeda tanpa menyerah akan kebutuhan bagi kesepakatan akan nilai-nilai kemanusiaan. Sapria dalam Ernawati mengemukakan bahwa role-playing atau bermain peran ini ialah metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi berbagai peristiwa perubahan sosial budaya, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa yang akan datang. Proses bermain peran memberikan sampel kehidupan perilaku manusia yang berperan sebagai sarana bagi siswa untuk pertama, mengeksplorasi perasaan mereka. Yang kedua, menghasilkan wawasan ke dalam sikap, nilai, dan persepsi mereka. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan sikap pemecahan masalah mereka. Dan yang keempat, mengeksplorasi materi pelajaran dengan berbagai cara. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu langkah-langkah model pembelajaran bermain peran. Bermain peran tidak mungkin berhasil jika guru hanya melontarkan situasi masalah, membujuk peserta didik untuk memerankannya, dan kemudian melakukan diskusi tentang proses memainkan peran tersebut. Shaftel menyatakan bahwa aktivitas bermain peran ini terdiri dari 9 langkah, yaitu yang pertama melatih kelompok. Dalam langkah melatih kelompok ini melibatkan perkenalan siswa terhadap masalah sehingga mereka mengenalinya sebagai bidang yang perlu dipelajari oleh setiap orang. Pelatihan ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi masalah dalam kelompok. Yang kedua, menyeleksi peserta. Pada langkah menyeleksi peserta, siswa dan guru mendeskripsikan berbagai karakter seperti apakah mereka, bagaimana mereka merasakannya, dan apa yang mungkin mereka lakukan. Kemudian siswa diminta secara sukarela memainkan peran, mereka bahkan mungkin meminta untuk memainkan peran tertentu. Langkah yang ketiga yaitu mengatur setting. Dalam mengatur setting, pemain menguraikan adegan tetapi tidak mempersiapkan dialog khusus. Guru dapat membantu mengatur setting dengan menanyakan beberapa pertanyaan sederhana kepada para siswa tentang di mana pemeranan dilakukan, seperti apakah pemeranan tersebut, dan sebagainya. Namun, hal ini hanya diperlukan apabila ada tindakan sederhana yang diidentifikasi dan setting umum yang jelas sehingga peserta merasa cukup aman dalam perannya untuk mulai dimainkan. Keempat, yaitu mempersiapkan pengamat. Penting bagi pengamat untuk menjadi terlibat aktif sehingga seluruh kelompok mengalami pemeranan dan kemudian dapat menganalisis peran. Guru melibatkan pengamat dalam bermain dengan memberikan tugas kepada mereka seperti mengevaluasi realisme bermain peran, memberikan komentar tentang efektivitas dan urutan perilaku pemain, dan mendefinisikan perasaan serta cara berpikir orang yang diperankan. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu berperan. Para pemain mengasumsikan peran dan menghidupkan peran secara spontan, merespon secara realistis satu sama lain. Bermain peran tidak diharapkan menjadi dramatisasi yang mulus, maupun tidak diharapkan bahwa setiap pemain akan selalu mengetahui bagaimana merespon. Langkah yang keenam yaitu berdiskusi dan mengevaluasi. Dalam langkah ini, apabila masalah penting dan peserta serta pengamat secara intelektual dan emosional terlibat, maka diskusi mungkin akan dimulai secara spontan.
Yaitu langkah selanjutnya, langkah yang ketujuh, pemeranan ulang. Kegiatan ini mungkin akan cukup menyita waktu. Siswa dan guru bisa saling berbagi penafsiran baru tentang peran dan memutuskan siapakah yang akan kembali memainkan peran tersebut. Pemeranan ulang harus menyelidiki sebanyak mungkin kemungkinan baru tentang penyebab dan pengaruh. Misalnya, satu peran mungkin akan diganti sehingga setiap orang bisa meneliti bahwa perubahan tersebut menyebabkan tingkah laku pemain peran yang baru. Atau pada poin penting dalam pemeranan, partisipan mungkin dapat mencoba bertindak dengan cara yang berbeda dan melihat bagaimana konsekuensinya. Dalam hal ini, role playing menjadi sebuah aktivitas konseptual yang dramatis. Langkah yang ke-8 yaitu diskusi dan evaluasi. Siswa memiliki kemampuan untuk menerima solusi, namun guru mendesak munculnya solusi yang cukup realistis dengan bertanya apakah yang mereka pikirkan dapat benar-benar terjadi dalam ending cerita tersebut. Langkah yang terakhir ialah berbagi pengalaman dan mengembangkannya. Pada langkah ke-9 ini, guru berusaha membentuk dan mengatur diskusi sedemikian rupa sehingga siswa setelah mendapatkan banyak pengalaman dengan strategi role-playing akan mulai mengembangkan pendekatan pada situasi permasalahan serta mengembangkan konsekuensi pendekatan tersebut. Semakin memadai pembentukan diskusi yang dibuat guru, maka akan semakin baik kesimpulan yang diperoleh dan akan semakin mendekatkan siswa pada prinsip tindakan yang bersifat hipotesis dan dapat digunakan dalam keseharian hidup mereka. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga mengenai kelebihan model pembelajaran bermain peran. Model pembelajaran ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ialah kelebihan dari model pembelajaran bermain peran, yaitu dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa, sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias. Yang ketiga, membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa secara menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. Dan yang terakhir, dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah dan dapat memetik butir-butir hikmah yang terkandung di dalamnya dengan penghayatan siswa sendiri. Pembahasan yang terakhir ialah kekurangan model pembelajaran bermain peran. Kekurangan model pembelajaran bermain peran ini diantaranya yaitu memerlukan waktu yang relatif panjang, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun murid, dan ini tidak semua guru memilikinya. Dan yang ketiga, kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerlukan suatu adegan tertentu. Yang keempat, apabila pelaksanaan model ini mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan yang kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pengajaran tidak tercapai. Yang kelima, tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui model ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.